Assalamualaikum, selamat siang, salam rahayu. Di sebuah website RMINU, ini ada sebuah artikel ini dengan judul Anak Bangsa Menagih Janji Muassis NU dan Tanggung Jawab NU. Definisi ancaman. Pengertian sederhana dari ancaman adalah niat, pernyataan, situasi, kondisi, tindakan, atau perbuatan yang diperkirakan membahayakan atau merugikan bila dikaitkan dengan upaya pembelaan negara. Maka pengertian ancaman adalah setiap usaha atau kegiatan baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri, langsung atau tidak langsung, yang dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Bentuk ancaman yang harus dihadapi dan ditanggulangi dengan upaya bela negara dapat berupa ancaman militer dan ancaman non-militer. Ancaman non-militer digolongkan ke dalam ancaman yang berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, informasi, dan teknologi, serta keselamatan umum. Contoh ancaman non-militer antara lain the brand war, berupa konflik ideologi, perbedaan keunggulan, persaingan daya cipta dalam percaturan ekonomi, teknologi, dan ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Untuk menilai ancaman non-militer dapat dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat sesuai dengan tingkat eskalasinya. Bagi anak bangsa, penulis menilai klan Habib Ba'alwi telah melakukan penjajahan dalam forma ancaman non-militer. Bentuk pertama yaitu berkaitan langsung dengan pertahanan negara, sesuatu yang secara serius dan fatal mengancam dan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa, mengancam keselamatan seluruh masyarakat dari suku dan agama apapun, pemerintah, dan eksistensi bangsa dan negara Indonesia. Semua elemen bangsa dan negara Indonesia terancam pada tingkatan yang serius dan fatal, terkecuali klan Habib Ba'alwi, karena mereka satu-satunya kelompok yang diuntungkan dari Yamanisasi Ba'alwisasi yang mereka lakukan. Seluruh Habib diuntungkan oleh Yamanisasi tanpa terkecuali, baik Habib yang di dalam struktur organisasi NU atau di luar, baik Habib agresif, represif, atau Habib yang tubuh luarnya menampakkan kelembutan, baik yang diam saja tak terlihat atau terlihat di wilayah geografis Indonesia manapun, disadari atau tidak disadari, atau bagaimanapun kita mengkategorikannya, seluruh Habib diuntungkan tanpa terkecuali oleh Ba'alwisasi, Yamanisasi yang dilakukan oleh klan Habib Ba'alwi. Nah, ini ada ini, tanggung jawab NU. Ini sepertinya ditujukan penulis ini untuk Gus Yahya. Sehubungan dengan ancaman non-militer yang berkaitan langsung dengan pertahanan negara pada tingkatan serius dan fatal mengancam dan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa yang dilakukan klan Habib Ba'alwi. Lalu bagaimana perspektif NU? Ketua PBNU Gus Yahya Khalil Stakuf tanggal 6 Oktober 2022 dalam video Haul Kiai Abdul Hamid Pasuruan ke-41 menjelaskan paradigma bahwa NU ini bukanlah aset, melainkan tanggung jawab. Dari perkataan Gus Yahya begini, NU menjadi begini besar ini dibeli dengan mahal sekali. Apa yang dilakukan oleh para pendahulu kita itu tidak bisa kita ukur dengan nilai duniawi apapun. Begitu mahalnya. Sebentar lagi di hari santri kita tahu apa yang terjadi pada 10 November 1945 dengan adanya resolusi jihad itu. Sampai hari ini tidak ada laporan berapa nyawa sudah terbuang di dalam perang revolusi 10 November itu karena nggak terhitung. Lalu dilanjut lagi, betapa besar pengorbanan yang sudah diberikan, maka tidak tepat kalau kita melihat kebesaran. Maka tidak tepat kalau kita melihat kebesaran Nahdlatul Ulama ini sebagai aset. Maka yang sedang kita bangun sekarang, kita ajak kepada seluruh jajaran pengurus Nahdlatul Ulama ini untuk melihat Nahdlatul Ulama ini sebagai tanggung jawab, bahwa ini semua harus menjadi tanggung jawab dari pengampu Jam'iyah Nahdlatul Ulama, bahwa Jam'iyah ini harus sungguh-sungguh mampu memberikan hikmah yang melayani hajat-hajat dari para jamaah. Ini yang sedang kita kembangkan. Maka tanggung jawab itu pertama-tama adalah tanggung jawab untuk melayani kebutuhan jamaah apapun itu. Dari dulu, dari kiai-kiai kita harus mampu sebagai Jam'iyah menjalankan peran yang sama, tanggung jawab riayah kepada jamaah,
Yang kedua, tanggung jawab terhadap negara, bahwa Nahdlatul Ulama bertanggung jawab untuk memelihara negara ini supaya menjadi baik dan tetap baik seterusnya baik. Karena NU ikut mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari sudah membuat fatwa wajib negara ini, negara proklamasi ini dibela dengan nyawa, bahkan fardu ain. Ini negara kita yang bikin untuk seluruh rakyat Indonesia, maka kita harus tanggung jawab. NU membuatkan NKRI ini untuk seluruh rakyat Indonesia, maka NU bertanggung jawab untuk tidak menjadikan NKRI ini bencana bagi rakyat Indonesia. NU bertanggung jawab untuk mengupayakan agar NKRI ini terus menjadi maslahat bagi rakyat Indonesia. Ini tanggung jawab Nahdlatul Ulama. Untuk mereka yang berada di radius Marhalaten dari Surabaya. Dari Urian Gus Yahya, berdasar historisitas, sikap lahir dan batin, dan fatwa para muassis NU ini, utamanya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, ada dua tanggung jawab NU. 1. Tanggung jawab untuk melayani kebutuhan jamaah. 2. Tanggung jawab terhadap negara, karena NU ikut mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk seluruh rakyat Indonesia dan wajib dibela dengan nyawa berdasar fatwa Resolusi Jihad 10 November 1945 Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jadi ancaman non-militer yang dilakukan klan Habib Ba'alwi, terhadap negara dan bangsa Indonesia merupakan salah satu tanggung jawab NU dan wajib dibela dengan nyawa. Menagih janji muassis dan tanggung jawab NU. Penulis hanyalah salah satu anak bangsa Nusantara di sudut gang bumi Nusantara yang NU. Mungkin tidak pernah mengenali kami, namun jelas kami mengenali NU. Izinkan kami menagih janji para muassis NU dan tanggung jawab NU atas kemaslahatan dan keselamatan bangsa dan negara Indonesia. Izinkan kami menagih janji para muassis NU dan tanggung jawab NU atas kemaslahatan dan keselamatan bangsa dan negara ini. Sekarang ada klan Habib Ba'alwi melakukan penjajahan terhadap bangsa pribumi Nusantara menggunakan senjata dan jubah. Klaim nasab guru Jojo Nabi garis lurus laki-laki. Klaim itu telah terbukti paripurna sama sekali tidak benar. Klan Habib Ba'alwi bukanlah cucu Nabi. Menyaksikan penjajahan klan Habib Ba'alwi terhadap bangsa dan negara Indonesia, masihkah warga NU akan diam saja? Katanya NU ikut mendirikan NKRI untuk seluruh rakyat Indonesia dan wajib dibela dengan nyawa berdasar fatwa Resolusi Jihad 10 November 1945. Katanya NU punya tanggung jawab atas bangsa dan negara ini untuk ikut sekuat tenaga menjaga, memelihara dan memperjuangkan kemaslahatannya. Katanya ini adalah janji dari para muassis. Kalau kalian mau ikut NKRI ini, kalian selamat. Kalian akan bermartabat. Kalian akan menemui maslahat. Itu janji para muassis. Katanya begitu. Sementara di lapangan sana ada anak-anak yang lahir dari rahim NU yang berjibaku, dijotosi dan dipersekusi, ditawur, dilukai, bahkan diancam dipenggal kepalanya demi membela bangsa dan negaranya dari penjajahan klan Habib Ba'alwi dan budak-budaknya. Masihkah Anda akan berkata, jangan ikut-ikut? Kami bertanya kepada seluruh warga NU sebagaimana model pertanyaan Gus Yahya. Apa ancamannya kalau NU meninggalkan dan lari dari tanggung jawabnya terhadap bangsa dan negara ini, serta mengingkari janji muassis NU ini kepada rakyat Indonesia? Kami memohon, wahai warga NU, tolong jangan bikin hati kami kecelek. Ikutlah bersuara, ikutlah bertindak. Dr. Yainal Abidin MS Joko Purnomo. Ini ya, dari beberapa sumber, dari RMI NU dan beberapa website itu ada. Nah, ini paling tidak janji muassis NU dan tanggung jawab PBNU. Harusnya kalau ada artikel semacam ini, berarti ada sesuatu hal yang dilihat itu tidak pas. Semua orang bisa melihat, berarti ada yang tidak pas. Entah apa yang dilakukan PBNU tidak pas. Saya sudah menduga gitu. Apakah PBNU akan turun setelah terjadi hal-hal semacam seperti di Kerawang? Harusnya kalau kemarin itu sering bersuara, mengkonter, tidak terjadi semacam itu. Zaman demo itu seperti apa? Pertebaran, perputaran uang itu untuk menjatuhkan atau untuk merebut kekuasaan itu berapa banyak kan?
Tapi tidak ada Banser diperlakukan semacam itu. Seperti kemarin itu tidak ada. Karena saat Kiai Said itu tegas, benar-benar itu beda dengan mereka. Kalau sekarang ini, mereka tuh melonjak tinggi gitu loh. Berani sampai terjadi semacam itu, seperti di Kerawang itu. Padahal eskalasinya tuh beda, lebih kecil sesungguhnya. Tetapi keberanian mereka itu juga paling tidak ada kesalahan salah satu oknum yang tua di PBNU itu saat kemarin berbicara seperti apa. Itu kan banyak dipakai mereka untuk mengkonter gerakan-gerakan dari orang NU yang memperjuangkan nasab itu. Itu kesalahan fatal. Makanya mereka lebih berani. Harusnya itu ya yang kemarin itu yang berbicara, yang menuduh orang-orang NU itu kawarij seperti Wahabi, itu harusnya mengundurkan diri. Harusnya kalau tahu malu gitu loh. Coba bayangin saja zaman demo seperti apa, kengeriannya seperti apa. Kenapa mereka tidak pernah berani melakukan hal semacam itu? Karena sejak awal PBNU mengkawal. Barnya apa? Memerangi isu-isu perang opini yang mereka lakukan. Itu sinkron dengan orang-orang yang di lapangan, di medsos, di YouTube, di Twitter, itu satu jalur gitu loh. Kemarin kan tidak, makanya terjadi semacam itu. Bahkan ada kata-kata dari yang mbah-mbah itu. Makanya mereka berani. Paling tidak artikel Anak Bangsa Menagih Janji Mahasiswa NU dan Tanggung Jawab NU ini terbaca oleh Gus Yahya dan lain sebagainya. Wassalam.